Zombie Apocalypse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Pusa Santoso dari 11 TKJ 2. Kali ini saya akan menjabarkan atau menjelaskan tentang apa itu AJRP. Langsung saja kita mulai. Lalu apa sih itu AJRP? AJRP adalah sebuah routing protokol khususnya di dynamic routing. AJRP sendiri adalah sebuah protokol yang hanya bisa digunakan di router Cisco, di perangkat Cisco ya. Dan sebuah routing protokol yang bekerja dengan cara mengenalkan network tetangga lainnya. AJRP itu adalah tingkatan selanjutnya atau level selanjutnya dari EJRP. Nah, lalu EJRP itu adalah singkatan dari Enhanced Interior Gateway Routing Protocol. Langsung saja kita bahas. Lalu bagaimana analogi dan cara kerja dari AJRP? Misalkan saya tampilkan topologi 3 router. Nah, misalkan router A, B, dan C. Router C itu tujuan. Misalkan kita dari kota Bekasi mau ke kota Solo. Atau misalkan kita Bekasi ke Bogor. Nah, kita mempunyai mobil dan motor. Untuk lebih cepat, kita bisa memilih naik mobil melewati jalan tol agar lebih cepat. Sedangkan kalau naik motor itu sudah pasti tidak bisa melewati jalan tol. Nah, seperti halnya AJRP. Ia menggunakan jalur tercepat, menggunakan mobil, dan ketika jalur tersebut misalkan mau naik mobil lewat jalan tol, nah ketika jalan tolnya tertutup atau misalkan tidak bisa terpakai, kita ada backupan motor atau bisa kita lewat mobil. Sedangkan kalau misalkan lewat mobil lewat jalur biasa itu akan sangat susah karena ramai. Lalu kita pilih naik motor. Nah, begitulah AJRP. Ketika router tersebut melewati jalur, ia akan menghitung next hop atau router. Ia akan loncatan ke router tersebut. Dia memilih jalur yang paling cepat. Nah, dimana dari router A, B, C, A ke C bisa A langsung ke C. Sedangkan kalau misalkan dia memilih misalkan A ke C itu putus, dia mulai A ke B dulu, B ke C. Nah, begitulah. Jadi analoginya ketika kita saling mengenalkan jalur, ketika kita misalkan tadi dari Bekasi ke Bogor, kita tahu jalannya. Ketika jalannya terputus, kita harus melewati jalur yang lain. Ketika jalur tercepat terputus, melewati jalur yang lain. Nah, tanpa ada scan ulang atau misalkan kayak mencari ulang gitu, harus mengatur ulang. Misalkan jalur tol tadi terputus, lalu kita harus mengatur ulang, misalkan kayak mengatur ulang jadwalnya pergi ke Bogor gitu. Lalu gitu. Jadi intinya konsep atau analoginya AJRP itu pertama kita mendaftarkan network tetangga. Ketika network sudah tersampaikan, terdaftar di router dan saling terhubung, ibaratnya mereka saling mengenal gitu jalannya. Dan ketika proses routing
EJRP menggunakan jalur tercepat, dan ketika jalur tercepat terputus, ia akan menggunakan jalur backup. Nah, proses ini biasanya dinamakan access list. Dia akan mengulis rute yang telah dibuat. Pertama jalur tercepat, ketika jalur tercepat putus, ada backupan jalur keduanya. Bedanya EJRP dengan protokol-protokol lainnya itu, EJRP itu hanya ada di Cisco, sedangkan kayak OSPF atau ada BGP itu ada juga di MikroTik ya. Lalu kedua, EJRP itu ketika ada jalur yang terputus, ia langsung mengirimkan paket ke router tersebut. Tapi ketika tidak ada balasan, router itu akan dianggap mati dan ia memilih jalur selanjutnya. Sedangkan protokol yang lain itu harus mendaftarkan lagi router apa yang mati, router apa yang hilang, dan mengulang lagi. Kesimpulannya, EJRP itu adalah hybrid routing protokol yang menggabungkan link state dan distance vector, di mana dia mencari dan dia menentukan jalannya. Ketika ia mencari jalan yang lebih cepat, ia akan menentukan jalan tersebut, dan ketika jalur terputus, ia akan menggunakan jalur cadangan. Kekurangannya ya, dia hanya bisa di Cisco saja, tidak bisa di router lainnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.